Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu kelas 8, baik itu kelas 8A, B, C, dan D. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan ibu di kegiatan kita yaitu layanan informasi atau layanan klasikal. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu berharap atau Ibu menghimbau untuk kita melakukan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, anak-anak Ibu dalam keadaan sehat semua kan? Oke, Ibu mengingatkan kembali kita harus melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Materi kita hari ini adalah kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Oke. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan emosi. Tetapi pertama-tama Ibu akan menjelaskan yaitu emosi adalah suatu hal yang begitu saja terjadi dalam hidup Anda dan Anda menganggap bahwa perasaan marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, dan sebagainya adalah akibat dari apa yang hanya sekedar respon Anda terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada Anda. Sedangkan kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Menurut Daniel, ada beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai ego tinggi atau kemampuan tersebut adalah 1. Kemampuan memahami atau mengenali emosi diri, yaitu kesadaran diri untuk mengenali perasaan apa pada waktu perasaan itu terjadi. Perasaan itu terjadi. Oke, yang kedua, kemampuan mengolah emosi, yaitu mampu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Ketiga, kemampuan memotivasi diri, yaitu kemampuan untuk menata emosi untuk mencapai tujuan, selalu meyakinkan diri sendiri, bergairah dan antusias dalam satu hal. Keempat, kemampuan mengenali orang lain, yaitu kemampuan untuk dapat berempati terhadap orang lain. 5. Kemampuan untuk membina hubungan, yaitu kemampuan untuk dapat menularkan perasaan positif kepada orang lain. Seseorang yang secara emosional tidak cerdas biasanya seperti bersifat agresif, cenderung berpikir negatif, malas, dan lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri secara berlebihan. Keempat, lebih mementingkan diri sendiri atau egois. Kelima, tidak mampu menentukan tujuannya. Keenam, cepat cemas dan depresi. Ketujuh, menarik diri dari pergaulan. Kedelapan, suka memanfaatkan kelemahan orang lain. 9, tidak sopan terhadap orang lain. Dan terakhir, kurang percaya dirinya. Unsur yang membangun kecerdasan emosional yaitu memahami emosi-emosi sendiri. Yang kedua, mampu mengolah emosi-emosi sendiri. Ketiga, memotivasi diri sendiri. Keempat, memahami emosi-emosi orang lain. Dan terakhir, mampu membina hubungan sosial. Hal-hal spesifik yang perlu dipahami dan dimiliki oleh orang-orang yang cerdas secara emosional. Yang pertama, mengatasi stresnya. Yang kedua, mengendalikan dorongan hati. Yang ketiga, mengolah suasana hati. Keempat, memotivasi dirinya. Kelima, memahami orang lain.
Yang terakhir, kemampuan sosialnya baik. 2. Pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan sikap, tindakan, atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan atau tidak untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Mengendalikan diri tidaklah mudah, namun memberikan banyak manfaat. Sebelum lanjut ke penjelasan mengenai cara pengendalian diri yang dapat dilakukan dengan berikut adalah caranya. Yang pertama, mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip pemoralan. Kedua, mengendalikan diri adalah dengan menggunakan kesadaran. Yang ketiga, dengan perenungan. Yang keempat, pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesabaran. Terakhir, yaitu menyibukkan diri dengan berpikir atau aktivitas yang fokus. Contoh sikap dan perilaku pengendalian diri dalam keluarga. Hidup sederhana, tidak suka pamer harta, kekayaan, dan kelebihannya. Yang kedua, tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga lainnya. Ketiga, tunduk dan taat terhadap aturan serta perintah orang tua. Yang kedua, dalam masyarakat. Yang pertama itu mencari sahabat-sahabat sebanyak dan membenci permusuhan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai orang lain. Ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Terakhir, mengikuti segala aturan yang berlaku dalam masyarakat. Patuhi dan taati peraturan di sekolah. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman, guru, dan karyawan yang lainnya. Yang ketiga, berani mengatakan tidak pada ajakan dan paksaan tawuran pelajar serta perbuatan tercela. Keempat, hidup penuh kesederhanaan, tidak sombong dan gengsi. Manfaat pengendalian diri yaitu manfaat yang diperoleh dari keberhasilan seseorang dalam mengendalikan dirinya antara lain. 1. Kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran. Dengan kesabaran dapat meningkatkan komunikasi positif di lingkungan masyarakat sehingga diperoleh suasana tenang. Yang kedua, akan lebih dapat menyimbangkan pencukupan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan diri dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah oleh Tuhannya. Yang ketiga, dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak peduli yang dapat terjadi pada semua tindakan. Sekian materi kita hari ini. Tugasnya tetap sama, yaitu diringkas atau dibuat kesimpulannya, kirimkan ke WA atau ke Classroom. Oke, anak-anak ibu, tetap melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.